Memang orang tua, ayah dulu bilang, anaknya banyak kan? Iya, banyak. Dia bilang, saya tidak punya harta untuk diwariskan. Tidak ada harta mau diwariskan untuk kalian. Tapi saya akan menyekolahkan kalian semua. Itulah warisan yang ayah berikan kepada kamu. Apalagi jika orang tua saya itu meninggal ketika kita masih kecil. Loh. Dan ketika di Jogja, di PHN itu juga saya berusaha sebanyak mungkin mengikuti berbagai pelatihan dan kursus. Karena salah satu yang diajarkan orang tua itu silaturahim itu adalah pembuka rezeki. Betul. Dan silaturahim itulah. Dan kalau kita bahasa modern, silaturahim itu adalah pembuka akses. Paman saya yang satu yang di Jogja itu pernah bilang, kamu ini kok kerjanya dari kursus ke kursus saja ini. Padahal nggak punya uang kan? Iya. Jadi jangan pernah kita merasa dalam terbatas berhenti. Iya. Nah, terbatas dana. Iya. Terbatas info. Terbatas akses. Terbatas keterampilan. Inilah yang membuat orang tidak bisa maju. Iya, ada halangan-halangan di depan itu pasti kan, batasan. Nah, tapi tadi limited it as unlimited. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun. Assalamualaikum Sobat Pundit. Pagi hari ini kami bersilaturahmi ke mamang saya di daerah Ciputat. Beliau ini akademisi. Dan setelah pensiun masih ada bergerak aktif untuk memajukan bangsa ini sebenarnya. Ujung-ujungnya nanti kita bahas. Nah, Mang, ngobrol-ngobrol kita santai ya, Mang, hari ini. Iya. Gimana, sehat, Mang? Alhamdulillah sehat, sehat orang tua. Kalau ceritanya dari ayah saya nih, Mang, ayah mertua. Dulu orang tua Mamang itu guru ngaji atau apa sih, Mang? Nah, tapi saya lihat kakak beradiknya dari ini, wah, luar biasa semua. Ada posisinya tinggi semua lah, ada pejabat pemerintah, ada jadi militer, ada jadi profesor seperti Mamang. Nah, ini gimana ceritanya tuh, Mang? Mulai dari awal masa kecilnya dan sebagainya. Iya. Orang tua saya itu adalah sebenarnya kepala urusan agama. Oh, kepala urusan agama di Kewedanaan Pagar Alam. Dia memang pernah mukim di Mekah. Jadi mungkin sekitar 4-5 tahun di Mekah. Jadi pulang belajar agama di sana. Orang tua itu punya anak 10. Tapi 2 sudah meninggal lebih dahulu. Jadi yang paling tua pertama itu perempuan, dalam umur 2 tahun meninggal. Kemudian yang nomor 2 itu meninggal ketika kuliah di Yogyakarta. Dia kuliah di Universitas Islam Indonesia itu sudah tingkat 2 gitu, meninggal. Nah, yang nomor 3 itulah yang selama ini menjadi pengayom adik-adiknya, yaitu Pak Kaprawi itu. Iya, Pak Wo. Pak Wo itu. Pak Wo itu, Pak Kaprawi itulah yang nomor 3 itu. Akhirnya dia menjadi nomor 1 karena tadi dia hidup, adik-adiknya semua di bawah. Itu anunya. Jadi kami itu 10 itu. Nah, dari 10 itu yang meninggal 2, jadi 8. 8 itu bidangnya berbeda-beda. Yang birokrat itu Pak Wo, kemudian Pak Mapus, Mapus itu birokrat itu. Kalau Pak Wo itu kan pernah wali kota, pernah bupati pernah anggota DPD. Ya itu dia birokrat memang dari awal, dari tamat dari kuliah di Yogyakarta. Dia langsung ditarik ke Kabupaten Lahat, bekerja di kabupaten itu sampai dia menjadi sekretaris daerah, sampai nanti menjadi bupati di sana. Itu yang anak yang kita anggap sekarang menjadi yang tertua karena dia yang ngayomi adik-adiknya. Itu yang bilang. Kemudian ada yang bidang teknologi, teknokrat lah. Itu yang PLN, kerja PLN yang di Kediri dulu, kemudian ke Banjarmasin, terakhir di Palembang gitu. Itu posisinya apa, Mang? Dia kepala cabang PLN itu dia.
Nah itu dia, kemudian dia memang pendidikannya dari STM, STM Taba gitu dia. Nah itu kalau Pak Kaprawi yang pertama itu memang pendidikannya sospol, sosial politik. Ya. Kalau nah, kemudian yang birokrat teknokrat yang kedua itu yang paling bungsu Taufik, dokter yang paling bungsu. Ya itu yang paling bungsu. Ya, itu jadi ini ya Pak, punya spesialis kandungan. Ya spesialis kandungan. Ya. Dia. Sedangkan yang menjadi guru itu ada 3 orang. Ya. Saya yang berdapat dengan guru, adik saya Nurbaiti, itu guru juga di kemudian Rahmawati. Nah, 3 ini yang jadi guru. Jadi 8 orang itu beda-beda semua. Nah, tapi yang penting itu memang orang tua, ayah dulu bilang, anaknya banyak kan. Banyak. Dia bilang, saya tidak punya harta untuk diwariskan. Tidak ada harta mau diwariskan untuk kalian, tapi saya akan menyekolahkan kalian semua. Itulah warisan yang ayah berikan kepada kamu. Itu yang jadi dia berusaha untuk semuanya dapat sekolah. Anaknya semuanya sekolah. Ya, jadi yang pertama, kedua tadi kan, yang kedua, ketiga itu kan di Jogja. Tapi kan sudah pegawai itu kan kecil gajinya, udah berat juga 2 orang itu. Nah dia sudah punya pikiran, semua harus sekolah. Kalau gitu gimana membiayai yang lain? Yang mulai terpikir anak-anak yang lain harus mencari sekolah yang berikatan dinas, yang ada beasiswa. Ada beasiswa, ada ikatan dinas. Jadi minimal ada uang saku. Yang sakunya, yaitu tadi yang Pak Amir yang di teknologi PLN itu, dia di sekolah STM Taba. Ya, ada ikatan dinasnya. Ikatan dinasnya tamat gitu. Nanti kemudian mertuanya Mas Hendro. Itu di SGB dulu, guru. Kemudian masuk ke SMA, kemudian ke AMN. Iya, itu juga biayai oleh negara kan? Iya, dibiayai oleh negara. Tadi yang tadi. Kemudian saya juga mulai dari PGA, tamat SD, itu sudah berikatan dinas. Saya ikatan PGA-nya saya di Curup. Jadi dari Pagar Alam itu sekarang Curup itu bagian Provinsi Bengkulu. Kita sekolah ke sana. Tamat SD masih umur 12 tahun. Tapi karena ada ikatan dinas, oleh orang tua saya, kamu ikut tes. Kan semuanya itu harus ikut tes kalau yang ikatan dinas itu kan. Nah, kalau bisa lulus kita diterima. Itulah yang ke pendidikan itu. Jadi baginya itu orang tua udah tahu gitu. Kalau yang lain, kalau kakaknya sudah tamat, kan bisa mengajak adiknya. Nah, tapi kalau yang ikatan dinas kan udah tidak perlu dibiayai kan. Nah, semuanya jadi udah lebih ringan. Saya pikir orang tua dulu luar biasa, dia ingin menyekolahkan tapi tidak punya dana cukup. Nah, tapi dia punya pikiran, dia harus sekolah yang pertama. Yang disekolahkan betul, yang nanti akan menjadi tulang punggung kalau bagi yang tidak di ikatan dinas. Nah, yang lain dibuat ikatan dinas sekolahnya. Jadi ada 3 yang ikatan dinas. Jadi yang tua akan membantu adik-adiknya selalu, dan setelah adik-adiknya selesai, adiknya lagi dibantu terus-menerus gitu. Itu namanya saling tarik menarik. Apalagi kalau orang tua saya itu meninggal ketika kita masih kecil. Di meninggal itu belum ada satupun dari anaknya yang bekerja. Belum ada. Jadi yang paling tinggi itu Mbak Boya tadi itu dia masih kuliah, masih belum tamat. 2 tahun dia baru tamat itu. Setelah meninggal itu 2 tahun. Jadi biaya keluarga itu cukup berat karena ibu sendiri. Waktu itu ibu bekerja nggak? Tidak, dia orang rumah tangga tapi punya kebun, punya sawah kan. Ada kebun, ada sawah sekedar untuk kegiatan. Tapi semuanya usaha anak-anak sendiri sebenarnya untuk sekolah dan sebagainya. Tadi karena sudah ditanamkan, kalau kamu mau hidup, saya tidak punya harta, yang punya aku hanya menyekolahkan. Kalau kalian sekolah itulah harta. Sekolah itulah yang nanti akan membuat hidupmu menjadi lebih bagus. Itulah yang menjadi yang tertanam kepada anak-anaknya, sehingga semangat untuk sekolah itu tinggi semua. Nah, semuanya keluarga saya kan jadi sarjana semua. Ada istilah bahwa orang tua itu doa itu penting buat anak-anaknya dan memberikan ucapan-ucapan yang positif. Itu menurut Mamang
Ya, saya kira itulah yang membuat kita berhasil. Jadi keberhasilan kita dalam kondisi ekonomi yang terbatas, ya, karena orang tua sudah meninggal, ibu juga tidak mempunyai hanya untuk hidup, tapi kita semuanya bisa tetap bertahan dan bisa sekolah maju gitu. Memang kunci pertama itu adalah kasih sayang orang tua. Orang tua itu menanamkan kasih sayang dan memunculkan motivasi-motivasi. Yang kemudian biasanya setelah kasih sayang motivasi itu dia selalu mendoakan kan, supaya anunya berhasil. Apa yang dimotivasikan kepada anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya untuk selalu beribadah, doa. Betul, apalagi karena dia kan dianggap kiai lah. Karena dia menjadi pemuka agama. Pemuka agama, ya tempat orang meminta fatwa, minta nasihat lah. Jadi dia anak-anaknya juga dilatih juga supaya bisa seperti itu. Ya. Nah, ketika udah hijrah ke Jakarta itu mengawali pas sekolah atau udah kerja itu, Mang? Itu panjang ceritanya itu, karena itu dia. karena saya itu tadi kan tamat SD sudah disuruh sudah ke sekolah ke kota yang lain, yaitu SD kemana itu kota? SD-nya masih di Pagar Alam, namanya SR ketika itu di Pagar Alam. Tapi ketika itu ada ikatan dinas, saya masuk pendidikan guru agama. PGA Negeri 4 tahun yang baru dibuka oleh pemerintah di Curup. Ketika itu di Sumatera Selatan, bagian selatan ada 3 lokasi. Di Lampung 1, di Palembang 1, di Curup 1. Nah, diambillah orang-orang dari setiap daerah siapa yang mau masuk jadi guru agama yang berikatan dinas. Maka diteslah dari provinsi-provinsi itu mewakili untuk bisa masuk atau tidak. Nah, kebetulan tes bisa dapat. Di mana itu, di Palembang atau Lampung? Dapatnya di Curup. Curup itu mungkin berjarak. Itu berapa kilo dari Pagar Alam atau Palembang? Dari Pagar Alam itu kira-kira, karena sekarang itu udah berbeda provinsi, Bengkulu itu. Udah Bengkulu. Bengkulu. Kalau Curup itu udah Bengkulu. Sekarang Bengkulu. Kalau dulu masih Sumatera Selatan semua kan. Benar. Nah, di Curup Bengkulu, Pagar Alam Curup itu sekitar ya mungkin 100 kilo lah gitu ya, 100 kilo. Ya, lumayan tapi jauh. hanya dengan bus. Jalannya bus. Tapi ketika suasana yang tidak bagus, kita pernah mengalami negara kita lagi tidak stabil karena ada pemberontakan itu. Betul. Kita jalan itu pernah tertutup. Jadi kalau saya pulang harus saya lewat naik kereta api ke Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau ke Lahat. Dari Lahat baru muter banget itu, Mang. Baru Pagar Alam. Itu yang pernah kan gitu. Tapi kalau dalam keadaan normal sebenarnya cukup tadi dari Curup ke Pagar Alam. Nah, jadi saya di Curup itu 4 tahun. 4 tahun. Itu tingkat SMP atau SMA sih, Mas? Sekitar SMP. SMP jadi, itu anak segitu udah masih jauh kecil, banget. Artinya masih tamat SD di sana. Tamat SD udah di 4 tahun. Nah, udah 4 tahun itu ketika itulah orang tua meninggal. Saya kelas 2, orang tua meninggal. Nah, jadi timbul pikiran, ya gimana saya ini harus saya pulang, tapi kakak saya bilang, kamu kan sudah dengar oleh orang tua, kamu sekolah itu sekolah dinas, jadi tidak perlu khawatir, pokoknya sekolah teruslah itu anunya. Nah, jadi tidak jadi pulang, jadi tetap di sana sekolah itu. Jadi 4 tahun di sana, jadi 4 tahun di PGA itu, kemudian ada ujian akhir. Kan harusnya PGA itu jadi guru agama di SD. Guru agama di SD. Harusnya gitu. Tapi karena ada tes ujian akhir, ya untuk sekolah di Yogyakarta, untuk diambil 4 orang dari setiap PGA di seluruh Indonesia untuk ditaruh di Jogja itu ke Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri PHIN. Nah, saya ikut tes bersama-sama dengan yang lain. Nah, kebetulan dapat yang masuk yang dikirim 4 orang itu. Jadi kirimlah kita berapa orang? 4 orang. 4 orang dari berapa? Sekolah. Dari berapa yang dites itu? Dari murid dari sekolah PGA itu hanya diambil 1 PGA itu 4 orang. 1 PGA 4 orang. Jadi PGA dari murid-muridnya berapa? Ada 60 atau berapa gitu? Muridnya ya mungkin ketika itu kita itu mungkin di kelas saya itu karena ada kelas A, B,
C. Jadi kalau satu kelas 30, berarti 120-an ya, itu. Itu. Ya, itulah membuat saya pindah sekolahnya ke Jogja. Nah, ke Jogja itu sendiri kan belum pernah tahu, masih kecil kan, taman PGA itu masih gimana mau kemana ke Jogja? Ke Jogja. Ya. Kakak saya yang tadi Pak Kaprawi sudah bekerja, dia bekerja di Kabupaten Lahat itu. Nah, dia kebetulan tugas di Solo untuk rekaman di Lokananta. Ketika itu ada rekaman gitu, di Solo itu yang sangat terkenal zaman itu, Lokananta itu. Nah, dia sedang tugas itu. Dia ngasih tahu kepada saya, kamu berangkat ke Jogja. Nanti saya tunggu di Jakarta. Saya bilang, gimana saya ke Jakartanya? Disuruh ke Jogja, ditunggunya di Jakarta gitu. Karena dia dari Solo kan? Iya, dari Solo, betul. Jadi dari itu kemudian dia bilang, gimana saya ke Jakarta? Kamu berangkat aja di Pagar Alam ke Prabu Mulih. Itu kan ada stasiun kereta api di Prabu Mulih. Dan itu ada keluarga kita di sana. Nanti saya titipkan. Nanti tunggu paman saya, om saya yang pulang dari Palembang yang mau ke Jogja, dia ke sekolah di Jogja. Nanti ikut dia. Nah, alhamdulillah saya bilang kalau gitu udah aman hati kan. Jadi ada yang aman ikut lah. Jadi saya ikut pada hari yang sudah tentukan, dia dari Palembang naik kereta api, saya dari Prabu Mulih itu, dari rumah paman itu naik kereta api juga sama-sama, terus dengan dia ke Jakarta. Di Jakarta nginep di rumah tante kita yang di bibi kita yang di Menteng itu dulu, ada namanya Bi Azizah. Bi Azizah itu suaminya itu adalah yang pengusaha besar gitu ya. Nah, kita kalau rumah di Menteng pasti besar. Dia dari sana. Nah, kakak tadi ke Pak Kaprawi datang langsung ke sana. Saya sudah datang langsung dibawa ke Jogja. Ke Jakarta dulu berarti? Ya. Dari naik kereta ke Jakarta dulu baru ke Jogja. Jakarta. Jadi naik kereta itu turunnya kan kereta zaman dulu kan Senen. Jelek, artinya sampai Tanjung Karang. Tanjung Karang naik ferry. Naik ferry sampai ke Merak. Dari Merak naik kereta api lagi. Kereta api sampai ke Tanah Abang. Tanah Abang itu di anunya itu. Nah, baru ke rumah paman itu. Nah, setelah itu tadi bawa ke Jogja. Nah, ke Jogja karena kita kan sudah terdaftar nama di sana. Ketika daftar kan tinggal lapor aja, ini dia sudah datang gitu ya. Nah, tapi di Jogja oleh kakak saya, karena dia kan pernah sekolah di Jogja, dia carikan dulu kos kemana dulu. Kamu harus kos dulu. Tapi sebelum kos, begitu datang kamu harus nginep di asrama Pemuda Sumatera Selatan. Nah, itu ada asrama pemerintah daerah. Iya, Pemda biasanya punya. Dia pernah mimpin di situ. Jadi dia bilang kamu di sana 1-2 hari, kemudian kita cari kos. Nah, jadi cari kos, dicarikan kos tempat dia dulu. Ya, tempat dia dulu di Gondolayu itu. Gondolayu itu dekat Masjid Syuhada dan dekat ke sekolah PHIN itu. Jadi pas lah itu dan itu di sana. Sampai tamat saya di sana 3 tahun. Tamat 3 tahun karena ikatan dinas kan. Iya, ikatan dinas. Itu harus bekerja. Bekerja tamat langsung PHIN kan. Itu harus bekerja. PHIN itu pendidikan hakim Islam negeri. Jadi sekolah hakim. Kerjanya nanti menjadi birokrat di kantor usaha agama atau di pengadilan agama. Itu anunya agama biasanya. Ya, anunya gitu. Nah, karena itu saya pulang dulu setelah tamat itu menunggu SK itu. Nah, SK-nya keluar gitu, itu ditempatkan di Kendari. Kendari itu Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah. Ya. Tempatkan di situ katanya. Itu kondisinya gimana Kendari ya, Bang? Aku ke sana tahun 2000 aja, aduh, masih begitu ya. Nah, kemudian oleh ada teman kakak saya dan Pak Kaprawi itu yang di Departemen Agama, dia bilang,
jangan ketinggalan ke sini aja. Kamu ke Palembang aja. Gimana kalau ke Palembang aja tugasnya dari pindah ke Palembang? Oh boleh pindah ke Palembang, saya bilang. Terus oleh dia pindah ke Palembang. Dari Kendari pindah ke Palembang. Dia di Palembang bertugas di kantor inspeksi pendidikan agama. Jadi di bidang pendidikan. Pendidikan agama, inspeksi pendidikan agama Kota Madia. Terus saya bekerja di sana. Nah bekerja itu ya karena sudah terlatih ya, tadi orang tua tadi kita harus sekolah, saya juga sambil bekerja sambil kuliah. Dan ketika di Jogja di PHN itu juga saya berusaha sebanyak mungkin mengikuti berbagai pelatihan dan kursus, karena salah satu yang diajarkan orang tua itu silaturahim itu adalah pembuka rezeki. Betul. Dan silaturahim itulah, dan kalau kita bahasa modern, silaturahim itu adalah pembuka akses. Ya, pembuka akses yang itu sangat penting untuk karir kita. Betul, silaturahim. Nah, jadi karena gimana cara membuka silaturahim yang paling gampang? Aktif di berbagai kegiatan. Kemahasiswaan ada nggak kegiatan organisasi gitu? Organisasi mahasiswa saya ikut, kegiatan pengajian di Syuhada ikut, sampai ke pencak silat saya ikut. Pencak silat juga ikut gitu. Sehingga kita banyak teman kan? Banyak teman. Dan itu baru terasa nanti setelah saya bekerja, teman-teman ini yang pada ingat, oh iya kita dulu di sana. Jadi kalau ada hubungan, akses menjadi lebih mudah. Nah itu yang jadi patokan saya, karena saya tidak pernah, artinya sekolah semata-mata, mesti aktif macam-macam organisasi supaya membangun kursus, networking ke depan. Itu yang dianukan gitu, sehingga paman saya yang satu yang di Jogja itu pernah bilang, kamu ini kok kerjanya dari kursus ke kursus saja ini. Padahal nggak punya uang kan? Jadi karena itulah maka saya akhirnya menemukan dari suatu buku itu dan suatu tekad ya, dalam keterbatasan, limited is unlimited. Di dalam keterbatasan itu tidak terbuka lah semua keterbatasan. Jadi jangan pernah kita merasa dalam terbatas berhenti. Nah, terbatas dana, terbatas info, terbatas akses, terbatas keterampilan. Inilah yang membuat orang tidak bisa maju. Ada halangan-halangan di depan itu pasti kan, batasan. Nah, tapi tadi limited is unlimited. Keterbatasan itu kan pemikiran-pemikiran kita kan. Saya tidak mampu, saya gagal, itu selalu berpikiran dari kita. Nah, ada nggak di sisi ayat suci Quran atau hadis yang bisa membuat pencerahan itu, untuk membuka persoalan diri kita? Kalau itu dalam agama jelas sekali. Ayat Quran mengatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu tidak akan bisa merubah nasib kamu kalau kamu tidak merubah dirimu sendiri. Itu anunya kan gitu. Benar juga ya, Mang. Jadi kuncinya itu pada kuncinya itu sebenarnya bukan teman kita. Terbatasan itu kan di luar kita. Di luar eksternal lah ya. Sebenarnya kuncinya adalah di diri kita sendiri ya. Ya itulah unlimited itu jadi. Jadi kalau begitu berarti apa? Kalau keterbatasan dana kan pasti banyak cara untuk bisa orang sekolah tanpa ada tadi ada sekolah ikutan dinas, ada orang bekerja sambil sekolah gitu kan. Betul. Itu membuka keterbatasan. Nggak ada info. Info ini yang memang penting, mahal ketika itu. Tapi kalau zaman sekarang lebih mudah. Kalau zaman dulu kan susah sekali. Sekarang informasinya radio, semua di genggaman. Koran terbatas gitu. Kalau sekarang begitu banyak kan peluang-peluang yang bisa diambil. Sama seperti tadi, saya kan kursus-kursus itu kan nggak ada yang bayar. Saya cari kursus yang nggak bayar. Oh, gimana dulu caranya kursus nggak bayar, Mas? Kan banyak juga lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus yang nggak bayar. Oh gitu. Pemerintah yang ngadain? Bukan, yang sekedarnya. Misalkan saya kursus mengaji Al-Quran, Qiraah di Masjid Syuhada. Syuhada itu kan menyelenggarakan, dia kan itu motivasi agama kan, nggak menarik bayaran. Siapa yang mau gitu, yang latihan untuk menjadi mubaligh, nah ini gratis, ikut. Tapi yang saya maksudkan itu mencari tadi teman, silaturahim tadi untuk menjadi akses. Ada istilah gini juga, Mang, bahwa ketika kita punya banyak teman dari setiap golongan apapun, maka kita itu memperbanyak masalah.
Dan ketika ada memperbanyak masalah, kita terbiasa mengelola, memanage masalah itu. Betul. Itu kira-kira benar nggak? Ya betul itu. Betul, jadi orang ya makin banyak teman itu bisa dua sisi. Ya. Sisi masalah atau sisi positifnya. Ya ini. Ya tinggal kemampuan kita bagaimana mengelola masalah ini. Apakah masalah ini akan kita permasalahkan atau kita carikan solusinya. Nah, gitu. Jadi itu gampang. Kalau misalnya teman satu kita merasa tidak nyaman, ya kita cari solusi supaya berpisahan dengan baik. Tapi dia tetap menjadi teman. Tetap menjadi teman walaupun berpisah secara baik-baik. Bisa kita berbeda pendapat sehingga akhirnya tapi berpisah dengan baik sehingga suatu saat mungkin dia memerlukan kita atau kita memerlukan dia. Jadi tetap dipelihara suasana. Nah, itulah cara manage masalah. Ketika semakin banyak, ya terbiasa kita yang menghadapi masalah kan, Bang. Banyak orang menghindari masalah. Nah, itu dia. Ketika ada masalah menghindar. Kalau menghindar itu menambah masalah baru. Iya. Tapi kalau mencarikan solusi, nah, itu tadilah yang terselesaikan, ya muncul yang baru. Solusi baru. Terus teman-teman yang produktif juga banyak kan, Mang. Ya, itu bisa membantu kita juga kan ya. Nah, Mang, ketemu sama Bi Ida di Jogja atau gimana? Dengan siapa? Bi Ida. Oh, dengan Bidian. Nah, Bidian, ya. Jadi, ya kalau ketika mahasiswa kan, ya namanya cinta mahasiswa kan. Apalagi pengurus mahasiswa aktif. Nah, Bidian juga aktif di dia di Jakarta, saya di Jogja. Oh, nah kan waktu itu ketika saya di Jakarta, ya itu saya diajak oleh mertua Mas Hendro itu mengunjungi keluarga-keluarga. Berkunjung ke keluarga-keluarga sama keluarga-keluarga yang di Jakarta. Nah, salah satu keluarga itu adalah keluarganya Bidian itu. Dipertemukan di situ. Ketemu. Ya sebenarnya tidak di Dian kan, tidak ada. Nggak ada perjodohan gitu. Tidak ada perjodohan. Nggak ada. Tidak ada. Hanya yang nggak tahu mungkin di situ jodoh. Dia bilang nanti kapan-kapan untuk penelitianmu. Saya kuliahnya di Trisakti di arsitektur pertamanan. Mau nggak nemenin aku katanya ke tempat tempat praktek kerja. Yang ngomong dengan saya. Ya saya bilang boleh nanti saya temenin ya, karena saya pakai motor. Motornya. Motor apa itu, Bang? Motor Vespa. Vespa lama. Dari omnya dari punya mertuanya itu. Itu Vespa itu karena dia udah punya mobil kan. Saya kerja, nah kau pakai aja Vespa saya ini. Saya pakai Vespa. Jadi ngelilingi Jakarta itu ya saya bilang saya hafal Jakarta ini karena tadi disuruh pakai motor jalan-jalan kemana-mana ya. Mang, saya lihat itu Bi Ida itu kan aktif dalam kegiatan dagang ya. Iya. Pengusaha lah ya. Betul. Iya, kalau Mamang kan lebih ke akademisi gitu ya, belajar. Betul. Nah, beliau ini kan aktif, Mang. Menurut Mamang gimana nih? Mendukung juga kan di dalam ekonomi dan istri itu kan. Nah, bisa ceritain ke Bu Bi Ida nggak? Iya, betul. Karena dia itu orang tuanya juga dagang, jadi mungkin darah dagangnya itu ada dari bisnisnya. Dan dia sekolahnya itu kan pertamanan, punya keahlian. Jadi keahliannya itu dia jual untuk membuatkan taman di beberapa kantor, beberapa rumah gitu kan, gitu kan. Jadi memang suasana itu bukan suasana kantoran, dia suasana bisnis lah gitu. Nah, ketika itulah maka ketika saya mendapat tugas belajar ke Belanda, kan pegawai gaji kita masih kecil. Nah, otomatis rumah itu cicilan. Separuh gaji saya itu membayar cicilan rumah. Nah, saya kan ragu gimana ini untuk meninggalkan keluarga ini. Dia bilang, nggak usah khawatir. Saya kan punya kegiatan dagang. Dia mulailah di sini karena ini masih daerah belum ada listrik, belum ada telepon, jalan masih tanah. Betul. Kita pindah sini. Dia bilang saya akan membuat es apa itu istilahnya es mambu apa itu yang es mambu, es lilin lah ya. Es lilin gitu
untuk jual. Nah, jadi itu pertama kali dia membuat itu, manggil anak-anak sini kan banyak. Jadi anak-anak kampung ini akhirnya menjadi anak buah dia itu kan. Karena menjualkan ke sekolah-sekolah atau gitu, ke toko-toko ya. Toko. Nah, kemudian juga setelah itu dia juga mulai kerajinan, karena tadi dia punya kan kerajinan membuat tas, tas dari blue jean dan sisa-sisa dari konveksi itu dibuat tas dengan model motif-motif yang ini. Pekerjakan lagi orang-orang sini, orang-orang kampung ini kan banyak yang perempuan-perempuan kan kasih kerjaan kamu ini gini. Nah, dia juga dapat keuangan juga situ ya, tampil dapatannya. Nah, akhirnya apa juga? Dia juga karena anak sekolah, sekolahnya di Madrasah Pembangunan, kan harus diantar jemput. Nah, pikirannya muncul, kita antar jemput katanya. Ngomongin karir sampai ke dirjen kan, iya. Mang Husni ini. Ya, bisa nggak diceritain mengawali karirnya dari mana sampai ke dirjen ini, liku-likunya lah dan sebagainya, bisa nggak? Iya. Jadi karena saya itu kan jadi pegawai negeri itu mulai tahun 65, tamat dari PHIN tadi. 65, kemudian tugas belajar, kemudian ke Jakarta. Jakarta itu udah S1. Jadi pangkat masih pegawai biasa, staf. Tapi karena saya aktivis, tadi ya, diangkat orang lihat ini kamu dipindahkan ke bagian urusan kemahasiswaan. Nah, itu bidang saya karena saya benar aktivis karena maka dia bilang kamu di sini aja. Akhirnya saya diangkat di sana, diangkat jadi kepala seksi gitu ya. Kepala seksi itu saya kepala seksi itu 15 tahun. 15 tahun di kepala seksi. Pindah dari satu seksi yang lain. Ya, setingkat supervisor kan kepala seksi itu. Ya. Jadi 15 tahun. Habis di situ saya ada penelitian di Ujung Pandang, PLPIS, Pusat Pelatihan Ilmu Sosial yang diselenggarakan oleh LIPI. Penelitiannya itu apa itu, Pak? Penelitian tentang ilmu sosial. Ilmu sosial. Saya meneliti tentang pewarisan nilai-nilai agama pada masyarakat Bugis. Pada masyarakat Bugis itu yang saya teliti selama 1 tahun di sana. Ditempatkan kita di Universitas Hasanuddin. Nah, dibesarkan di situ kita melakukan penelitian selama 1 tahun itu. Nah, itu punya bekal kan. Jadi, ketika saya sudah seksi itu ada lowongan kepala subdit untuk penelitian. Saya sudah punya ilmu ini. Ilmu itu pernah meneliti. Iya, peneliti ini. Sana ya betul itu bidang saya. Ya, tadi mahasiswa kan bidang saya, ini bidang saya. Jadi saya bukan bekerja itu. Nah, sehingga saya mulai ditugaskan mengurusin penelitian dan pendidikan di IAIN dan perguruan tinggi swasta, Islam swasta gitu. Sampai nanti di sana mungkin juga lama juga, saya sekira 8 tahun di kepala subdit itu. Baru ada peluang menjadi direktur. Direktur pendidikan agama. Direktur pendidikan agama. Itu eselon berapa itu, Mang? Eselon 2. Eselon 2 kan. Eselon 2. Jadi ketika dan saya ketika itu sudah doktor. Sudah doktor di eselon 2 itu. Karena kalau tidak dokter mungkin nggak terpilih. Iya, karena itu udah cukup tinggi loh eselon 2 itu ya. Tapi tadi pegawai itulah karena saya tadi sambil bekerja saya kuliah. Nah, tadi ketika ada peluang untuk posisi sekolah doktor, saya ambil peluang itu. Ya, disertasinya apa, Mang, judulnya? Saya itu tentang sistem otoritas dan administrasi Islam di Kesultanan Palembang. Di Palembang di masa Kesultanan dan masa kolonial Belanda. Aspek sejarah di sana itu. Karena saya sudah di Departemen Agama kan, saya melihat kehadiran Departemen Agama ini gimana ini. Nah, itu untuk mendukung karir saya kan. Saya harus mendukung karir saya dengan pendidikan yang model gitu dan juga penelitian yang itu. Sehingga saya tahu persis Departemen Agama itu seperti apa. Nah, lahirlah di situ disertasi saya itu. Nah, setelah saya jadi doktor, tadi peluang untuk jadi direktur ada. Muncullah peluang itu. Nah, dia lihat, kamu diangkatlah kita jadi direktur. Nah, saya direktur kan. Di bidang apa itu direkturnya kan? Direktur perguruan agama, mengurusi madrasah
dan pesantren. Madrasah dan pesantren yang menjadi perusahaan saya. Jadi bidangnya udah pindah lagi. Iya, pendidikan lagi. Pendidikan semua kan. Iya, pendidikan jadi lagi. Tadi tidak lagi hukum tadi. Iya. Nah, karena itu ketika saya sudah jadi doktor, sudah jadi direktur, tahu penggantian menteri pada zaman kabinet Habibie, ya, ada penggantian menteri, maka saya Dirjen pendidikan Islam itu naik menjadi menteri. Oh. Saya direktur. Iya. Nah, maka dia dalam memilih-milih itu dia melihat kamu aja yang gantikan saya jadi dirjen. Karena kita sudah kenal baik gitu ya. Tahulah kapabilitasnya Mamang kan. Nah, jadilah saya dirjen di situ. Jadi direktur 3 tahun, di dirjen ada 4 tahun. Nah, jadi kalau saya lihat dari pengalaman itu pengalaman yang pertama itu memang kerja sebaik mungkin gitu. Disiplin juga harus terkan itu, dan juga mau bekerja tanpa menghitung dulu ada honornya atau tidak. Jadi apapun yang ini kan dikerjain dengan baik, sebaik-baiknya. Kan banyak juga pekerjaan yang orang tanya ada uangnya enggak? Nah, kita enggak, itu dihilangkan. Pokoknya orang minta kerjain kita kerjain gitu. Yang kemudian dia kreatif. Kreatif ini muncul ketika di kantor itu saya membuat keputusan itu kan harus cari dasar hukum. Dasar hukumnya, ya betul. Carinya kemana? Cari ke sana, cari ke sini. Saya pikir kenapa nggak saya buat aja buku untuk kumpulan hukum ini. Sehingga semua orang akan ada referensinya, ada referensi satu gitu kan. Kreativitas saya itu akhirnya pertama kali saya mengumpulkan seluruh peraturan-peraturan tentang pendidikan yang dari seluruh jajaran ya, kaitan dari keputusan presiden, undang-undang, terus semua jadi buku satu. Bukunya tebal karena di stensil. Zaman itu belum ada kita hanya tensil gitu. Ketik pasti ketik ini stensil gitu ya. Nah, jadilah buku. Nah, buku ini itulah membuka orang lain tahu siapa saya. Karena kalau orang cari hukum, referensi hukumnya, referensi kemana? Islam, itu ada pausnya di sana itu. Nah, mulailah saya dikenal gitu oleh unit-unit ini. Nah, itu juga membuat tadi kesuksesan tadi. Jadi orang merasa banyak tertolong dengan pekerjaan kita, tertolong memudahkan pekerjaan orang lain. Mang Husni, karya apa yang menurut Mang Husni yang spesial? Menurut Mang Husni yang spesial di posisi direktur, kemudian di dirjen. Itu yang direktur apa yang spesial menurut Mang Husni? Kalau yang direktur itu, yang spesial itu adalah yang pertama, kita menghilangkan diskriminasi sekolah. Jadi ijazahnya. Jadi ada ijazah yang tidak diakui oleh negara, padahal kualitasnya bagus. Contohnya pesantren itu kan gontor. Dulu ya, itu kan nggak ada. Pesantren gontor itu dia tidak diakui untuk bisa masuk perguruan tinggi. Betul. Padahal kualitasnya bagus. Di luar negeri diterima. Nah, itu yang saya terobos. Saya memberi pengakuan pada gontor. Sehingga saya kalau ke gontor selalu dianggap orang yang pernah berjasa membantu gontor untuk itu. Nah, itu yang dia kan ya, sehingga pengakuan itu membuat dia gontor menjadi lebih lebih fleksibel gitu ya, kemana aja. Karena ada pengakuan dari. Karena selama ini kan ada mereka yang ada yang di IKIP Jogja sudah mau sarjana, dipersoalkan ijazah gontornya mau dibatalkan karena tidak ada ijazah sekolah menengah atasnya. Nggak standar ya. Nah, tapi dengan keputusan tadi terselesaikan kan semua itu. Ya itu yang merasa kita membuat sesuatu yang perubahan yang bermanfaat lah ya. Karena orang selama ini alasannya gini, kan dia nggak ngikuti kurikulum pemerintah, nggak bisa kita akui. Nah, di sini yang saya terobos. Saya lihat outputnya. Output mereka berani bersaing di dalam negeri dan luar negeri. Mengapa kita persoalkan kurikulum ini kan hanya sekedar sertifikat atau apapun itu kan. Kita akui saja. Nah, itu yang juga menterinya, karena Pak Balik Pajar menterinya seorang yang juga senang dengan perubahan pembaharuan. Dia senang sekali. Iya, betul itu. Kalau karya-karya tulis kan Mamang kan suka nulis tuh di mana-mana nih, di koran di mana gitu. Karya tulisnya yang menurut Mamang yang istimewa juga
menurut Mamang dan bisa di-sharing ke viewer Pundit? Jadi, apa ya kira-kira? Karya tulis yang itu adalah tadi, karena saya merasakan didiskriminasi Departemen Agama. Saya membuat tulisan madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia. Madrasah dalam perpolitikan dalam Indonesia. Politik pendidikan di Indonesia. Saya mencoba mengkaji kenapa Departemen Pendidikan Departemen Agama itu terdiskriminasi. Nah itu kan, dan termasuk tadi yang dari segi dana kan, dari segi kualitas, dari itu saya sorot itu salah satunya itu adalah faktor politik rupanya, punya peran. Peran politik ini punya peran, artinya keberpihakan. Ada keberpihakan jadi tidak ada keberpihakan kepada Departemen Agama. Berarti ini harus diperjuangkan kan? Betul. Nah itu DPR berarti harus memperjuangkan itu. Mamang nulis itu. Ya, jadi antara lain ketika membuat Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2003, saya ikut di dalam tim penyusunan itu, undang-undang itu tadi memperjuangkan tadi supaya tidak ada perbedaan antara perlakuan yang sama lah, pengennya antara sekolah yang negeri, sekolah yang reguler maupun yang madrasah. Kita approach juga dengan kawan-kawan politik dari partai-partai politik bahwa ini dipentingkan, organisasi Islam kita gerakkan juga bahwa ini penting, kalau tidak kita akan terdiskriminasi terus, sehingga akhirnya Undang-Undang 20 2003 itu sudah mensamakan level madrasah. Pembiayaan tadi sudah menggunakan anggaran yang lebih anggaran berdasarkan perbandingan jumlah murid. Luar biasa. Ya itu ada lagi nggak Bang yang karya tulisnya yang bisa menginspirasi? Ya, dari karya tulis yang banyak juga dikutip orang itu adalah tentang sistem otoritas dan administrasi Islam di Palembang itu. Ya, itu kenapa? Karena itu saya mencoba menyoroti. Ini masalah hukum-hukum pemerintahan kan? Pemerintahan. So, bagaimana kita melihat politik itu berperang dan bagaimana umat Islam harus menghadapinya. Nah itu yang kan. Nah, So kalau dia tidak bisa menghadapi, dia konfrontatif, mungkin itu akan menyebabkan makin sulit. Tapi bagaimana dia menghadapinya? Itu yang saya coba melihat dari kasus. Ketika di masa Kesultanan Palembang itu kan Islam semua. Kemudian masa Belanda diskriminasinya tinggi. Dua ini kita bandingkan. Nah, ketika Indonesia gimana harusnya gitu. Ya itu yang. Nah, sebenarnya boleh dong menurut Mang Husni Islam itu berpolitik untuk tujuan kebaikan lah sebenarnya. Saya kira bagian juga politik itu kan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana dia bisa mendirikan negara? Bagaimana dia bisa kerjasama dengan negara-negara yang lain gitu. Bagaimana dia mengatur menaungi masyarakat, pemerintahannya. Itu kan bagian politik. Jadi tidak bisa dipisahkan itu hanya persoalannya itu tadi. Apakah politiknya itu politik berpihak? Ada fobia jadinya Mang, jadi ada istilah-istilah kan politik identitas lah apa, dan menurut saya sih dipelintir lah sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam kan boleh dong berpolitik untuk memperbaiki keadaan gitu kan dan sebagainya. Melihat situasi di sosial media yang kadang-kadang mencemooh, memberi kalimat-kalimat yang negatif gitu ke lawan maupun teman yang merasa sekarang jadi lawan gitu. Mang Husni, menurut Mang Husni gimana? Ya memang itu artinya kalau ada suatu musibah, misalkan saja misalnya tsunami atau mungkin Los Angeles sekarang. Yang kemarin Los Angeles itu, Los Angeles itu ini kan musibah. Musibah ini kan dilihat dari dua aspek. Aspek alam penyebabnya, aspek manusia juga ikut menyebabkannya. Betul. Jadi mengkajinya itu harus kaji secara tadi dua aspek ini, kaji secara akademik dan kaji kemanusiaan. Akademik ilmiahnya mungkin faktor ada cuaca iklim. Kemudian juga ada istilah di sana itu apa itu angin yang dari pergunungan turun ke bawah itu Santa Ana itu punya pengaruh semua terhadap kondisi itu. Jadi yang bisa menjelaskan secara ilmiah itu adalah
lihat dulu apa penyebab utamanya. Mungkin penyebab pertama itu adalah persoalan manusia, kelalaian. Kan di situ jadi perumahan banyak tuh. Kelalaian. Karena manusia tadi hutannya gundul, macam-macam itu kan faktor penyebabnya. Betul. Ya, jadi bukan ini langsung dikaitkan, tapi dilihat dulu apa sebab ini terjadi. Betul. Gitu kan. Ya kalau itu kita mengamati seperti itu, akhirnya kita harus melihat, oh sudah, kalau dari aspek ilmiah artinya ada faktor-faktor alam dan faktor manusia yang ikut membuat itu terjadi. Ya gitu kan. Dan kalau kita lihat itu, oh iya berarti kajiannya gitu. Nah kalau dari aspek agama kita melihat, ya ini musibah itu kan selalu Tuhan janjikan, berikan dia musibah itu kepada orang untuk menguji. Menguji apakah siapapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya akan selalu ada ujian-ujian. Nah, apakah dia lulus ujian atau tidak? Ya itu yang menentukan gitu. Jadi kalau kita melihat suasana seperti itu, ya kita harus mendoakan agar mereka lulus menghadapi ujian itu. Jadi bukan kita mencaci maki mereka, menyalah-nyalahkan mereka, tapi kita doakan mereka bisa keluar menghadapi cobaan yang berat itu menjadi lebih baik, sambil mengkaji tadi apa penyebabnya. Nah, harus mulai orang Islam itu selalu logika didulukan, dipakai dulu lah untuk melihat situasi keadaan itu. Betul. Jadi mungkin ya karena tapi ada faktor lain yang saya lihat, itu ada faktor posisi Islam di dunia secara global kadang-kadang sering disudutkan oleh negara-negara besar. Ini. Nah, posisi yang sering menyudutkan ini menimbulkan sikap keras. Muncullah penolakan apapun lah di situ, apapun juga untuk menghadapi mereka secara kekuatan mungkin gak kuat, tapi muncullah sikap-sikap keras ini karena mereka. Nah, sikap-sikap keras inilah yang kadang-kadang membuat orang ya berpikir, ya ini ada kaitannya apa presiden yang sekarang ini perubahan yang baru ini siapa namanya, Donald Trump. Donald Trump karena pernah ngomongkan begini, ya dikaitkan nanti dengan di sana, ya itu. Tapi ini harusnya dari agama memang betul menjadi ujian, apakah betul. Nah, sehingga juga introspeksi diri kan faktor manusia. Kenapa saya harus ngomongkan seperti itu gitu. Nah, ini yang menentukan. Jadi faktor munculan sikap itu juga karena ada proses ketekanan. Sama aja dengan ketika saya ditanya, kenapa pelajaran agama itu kadang-kadang bersifat radikal. Kenapa dia bersifat? Saya bilang, lihat di Indonesia ini berapa 300 tahun dijajah, umat Islam itu didiskriminasi, dilakukan tidak bagus, pendidikannya dipinggirkan. Kan itu tertanam pada anak-anak mereka ini. Betul. Maka sikap perlawanan itu akan selalu ada ya terhadap di luar golongannya mereka. Jadi karena itu jangan disalahkan, tapi kita betulin. Nah, ini itu yang itu. Cara betulinnya kayak apa? Kondisinya itu masyarakat sekarang di sosial media banyak. Ya, aku bilang bukan politik Islam, tapi sudah mulai mengarah negatif lah ya kalimat-kalimatnya itu, Mang. Nah, menurut Mang sendiri untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang mayoritas Islam ini, itu kuncinya di mana sih, Mang? Kuncinya itu ada dua. Yang pertama itu adalah pendidikan. Anak-anak Indonesia itu harus terdidik semua. Bukalah peluang pendidikan itu sebagaimana mungkin sampai ke sekolah menengah atas itu harusnya gratis. Supaya tadi dapat semua merasa pendidikan kan. Kalau dia masih bayar kan masih banyak orang yang tidak dapat pendidikan sampai situ. Nah, jadi itu yang pertama itu pendidikan. Yang pertama itu adalah satu, yang gratiskanlah pendidikan pada sekolah menengah ke bawah. Nah, kalau pada tingkat menengah atas, karena ada beberapa negara kan sudah lakukan itu, saya lihat itu. Betul. Jadi dengan menengah ke atas itu memang gratis. Ke atasnya, ya itulah baru berbayar. Itu tadi yang mau perguruan tinggi kan. Karena boleh. Tapi yang menengah atas ini udah sampai ke bawah udah gratisin aja. Semua bisa. Itu satu. Nah, pendidikannya itu pendidikan yang berkualitas. Nah, itu tahu sendiri guru-guru kita. Gimana tuh maksudnya? Guru-guru kita itu kan kualitasnya beda-beda nih, di kota besar bisa beda, di daerah. Menurut Mang Husni ini perlu ada standarisasi guru nggak sih? Jadi sebenarnya
pendidikan itu berkualitas itu yang penentu pertama itu adalah guru. Ya, guru. Dari hasil penelitian kajian dari UNDP, UNESCO ya. mengatakan bahwa 48% kualitas itu ditentukan oleh guru. Ya. 30% ditentukan oleh manajemen. Infrastruktur sekolah, manajemen lah ya. Manajemen sekolah. 22% baru oleh sarana dan prasarana. Jadi kalau membuat sekolah berkualitas, dahulu kan guru. Guru dulu, karena paling besar. Yang paling besar. Kualitas guru yang harus diutamakan. Baru manajemen. Baru manajemen sekolah. Baru infrastrukturnya. Nah, kita kan banyak sarana dulu yang hebat. Gurunya ya biasa-biasa. Ya kan gini, Mang Husni, sekarang zamannya hebat infrastrukturnya supaya masuknya ada uang gedung. Iya, itu. Nah, itu harus diperbaiki ya menurut Mang Husni ya. Itu. Harusnya gratisin semua pendidikan. Itu. Kalau pendidikan orang miskin bisa berhak dong sekolah yang bagus. Bagus. Jadi jangan sekolah bagus hanya orang kelas menengah aja. Nah, jadi semua orang bisa menikmati sekolah tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka yakinlah nanti umat Indonesia itu akan mulai terbuka pikirannya. Kalau dia sudah sama SMA itu udah equal semua ya, di level bawah sampai segmen menengah, level penduduk Indonesia ini sama lah derajat. Cara berpikirnya sama, ya agama sudah berpikir secara agama pun sudah begitu. Itu akan bisa membuat maju. Nah, yang kedua setelah pendidikan itu pejabat pemerintahnya. Ya, di presidennya ini harus sebagai panutan. Dia harus membuka peluang itu bahwa ini harus diutamakan. SDM itu harus utama sekali kalau kita ingin maju ke depan. Kita lihat Korea, Jepang itu kan SDM-nya yang utamakan dulu. Jangan pengen cepat maju, naturalisasi. Kayak sepak bola kita, Mang Husni. Nah, perlu nggak ada profesor di kampus naturalisasi aja supaya cepat, Mang Husni? Gimana supaya kualitas dosen, guru ini bagus? Saya kira perlu nggak naturalisasi? Ya, bagus juga. Itu ada dua cara. Cara pertama, orang luar datang ke sini, dijadikan guru. Belajar untuk cara mengajar mereka. Yang kedua, orang kita pergi keluar. Belajar di sana, balik lagi untuk mengajar di sini. Itu dua itu yang bisa dilakukan itu anunya itu. Nah, karena dengan itu proses peningkatan kualitas guru dan itu akan cepat. Saya ingat sekali waktu saya di Belanda. Waktu saya di Belanda itu mahasiswa Cina. Banyak sekali. Indonesianya mungkin 2, mereka 1000. Jadi banyak sekali. Jadi saya ngobrol dengan mereka, kerja mereka itu banyak juga fotokopi. Jadi saya tanya dengan dia itu, kamu sini beli kopi ini untuk apa? Ya nanti dipelajari lagi Pak, didalamin. Sekali kan tidak mungkin kita pelajari semua. Jadi bahan itu kita ambil, ya. Nanti di sana dia terjemahkan, dia kan dikembangkan. Karena itu perguruan tinggi mereka cepat sekali. Cepat sekali, luar biasa pendidikannya. Nah, kemudian ketika saya di Inggris, kita ada studi banding di Inggris, bertemu dengan studi-studi Islam. Situ orang Malaysia banyak sekali. Jadi Malaysia banyak sekali. Sehingga saya tanya, ya kami memang diwajibkan. Guru itu wajibkan sekolah ke luar negeri dulu. Padahal dulu guru-gurunya banyak dari Indonesia kan. Dulunya dari Malaysia, mula-mulanya. Ya, ketika mereka sendiri dulu, tapi setelah mereka ke luar negeri. Luar negeri Inggris. Balik, maka mereka kan. Nah, jadi kita pun juga harus gitu. Habibie saya ingat betul. Habibie dulu kan menyekolahkan banyak sekali ke Belanda. Ya. Jadi keberpihakan itu. Jadi kita mengharap bahwa pemerintah harus keberpihakan kepada pendidikan harus lebih tinggi. Anggaran pendidikan itu dinaikin supaya gitu. Tadi ada gratis di level SMA ke bawah gitu kan. Jadi orang kan biasanya kan murah, kesehatan, pendidikan, ekonomi kan. Ini yang mandinya gitu. Iya. Wah, luar biasa, Mang. Nah, setelah pensiun nih, Mang. Kegiatannya apa? Nah, inilah istimewanya saya ada pensiun ini. Nah, ini gimana, Mang? Pensiun itu harusnya ketika saya jadi pejabat itu umur 60 tahun. Iya. Eselon 1 itu 60 tahun itu. Tapi sebelum saya umur 60 tahun, karena saya selalu ngajar. Saya mulai
aktif di mulai aktif di Palembang, masih tamat dari PHIN, sudah menjadi guru di sekolah guru agama di sekolah bidan dan perawat rumah sakit umum. Ya, kemudian setelah saya di Jakarta bertugas, saya ngajar di mana-mana, ngajar di Universitas At-Tahiriyah, Universitas Syekh Yusuf, Universitas Muhammadiyah, baru juga ngambil ke UIN, ketika itu masih IAIN. Di Serang saya ngajar di Fakultas Syariah, di Jakarta saya ngajar. Jadi ngajar semua ini ya membuat artinya saya punya kemampuan mengajar itu, banyak menulis. Nah, banyak menulis kan, bukan itu. Nah, karena kemampuan mengajar itulah, maka ketika saya dapat selesai dari Dirjen itu, saya tahu-tahu sudah keluar juga guru besar saya. Ya, guru besar dari karena mengumpulkan dari kegiatan kita dan karya-karya tulis kita. Nah, karena itu maka rektor di sini bilang, Pak Husni, ajukanlah guru besarmu. Saya bilang, mana? Ya kan kamu kan masih ngajar di sini. Oh ya, saya bilang kabar, saya siapkanlah semua itu. Dibantu oleh orang UIN Jakarta. Diusulkanlah. Sehingga ketika saya masih di Departemen Agama, guru besar saya udah keluar. Udah keluar pas posisi di Dirjen itu saya sudah keluar guru besar agama. Nah, karena udah keluar kan habis 60 kan harus pensiun. Ya. Tapi saya langsung dipindahkan ke UIN. Jadi guru besar di UIN. Jadi guru besar UIN, karena guru besar saya sudah ada kan. Jadi sebelum persis 60, UIN udah minta saya ngajar terus di sini. Nah, jadilah saya dosen dan guru besar di sana dan gelarnya profesor dong. Ya, gelar profesor itu. Nah, itu dalam hal apa, Mang? Di penelitiannya di profesor itu? Profesor itu ya karena saya tadi bidangnya pendidikan semua. Karya tulis saya itu banyak pendidikan semua. Ini kan channel ini kan ngomongin tentang para pensiun dan persiapan masa pensiun nih. Banyak teman-teman saya itu ketika mempersiapkan pensiun itu sebenarnya punya nantinya saya ngapain, mau bisnis kah, mau slow living kah, ada. Tapi ketika menginjak itu pensiun, muncullah tidak ada keberanian. Nah, menurut Mamang, ada nggak sih inspirasi buat para pensiun ini supaya mereka mempersiapkan mental itu, dan kira-kira dari sisi Islam ada nggak ayat-ayat yang bisa disampaikan oleh Mamang? Jadi saya ingat ketika saya menjadi pejabat, anak buah saya sudah ingatkan mereka. Maka saya buka banyak yang mau sekolah lagi. Saya carikan sekolahnya. Jadi dulu saya kerjasama dengan IKIP Jakarta, dengan Bandung, beberapa universitas. Pegawai saya yang mau sekolah, kita dorong ke sana, kita berikan anunya. Itu adalah persiapan pensiun, supaya mereka, ya tadi, kalau dia sudah menjadi sarjana, ya dia punya wawasan lebih luas, peluang dia untuk mencari kerja lain akan banyak muncul. Besar. Nah, itu yang jadi persiapan itu harus dijadikan. Yang pertama itu adalah dari aspek pendidikan. Nah, kalau saya lihat dari yang tadi ya, saya bilang limited unlimited itu, kan ketika kita sudah pensiun, kita sudah bisa diulangi itu, Man. Kan pemirsa belum tahu. Ya, limited coba, Bang. Itu menarik sekali. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan terbatas, terbatas dana, duit nggak ada, mau sekolah, mau sekolah nggak ada, mau buka usaha nggak ada duit, mau kemana nggak punya duit, akhirnya kan kita mandek. Betul, berhenti. Iya, berhenti di situ. Nah, kalau kita berhenti, habis kita akan di situ. Nah, tetapi tadi unlimited. Sebenarnya di dalam keterbatasan itu ada yang tidak terbatas. Dana tidak ada. Ada yang tidak terbatas. Ada orang lain mungkin yang punya dana besar. Kalau kita bagus dengan dia, atau proposal kita bagus, mungkin dia jadi investor. Iya, dia membantu ini. Itu kan gitu. Jadi kuncinya itu adalah jangan berhenti ketika kita terbatas. Terbatas tadi. Buka.
cara membukanya ada 3. Satu tadi melalui akses. Akses itu dari silaturahim. Membuka akses itu dengan cara-cara silaturahim ke teman-teman yang banyak lama. Banyak orang yang menyampaikan sesuatu yang mungkin karena teman orang itu bisa melihat kemampuan diri kita. Kita sendiri itu kadang-kadang nggak tahu kemampuan diri kita. Ya, oke, Mas. Iya, jadi itu akses itu. Akses itu dari silaturahim. Kemudian informasi ini kan penting banget ya. Iya, info itu kan penting. Kita saya kira seperti podcast ini kan bentuk dari info ya. Iya, memberikan informasi, memotivasi gitu kan. Yeah. Tapi info juga ada, di sana orang membutuhkan ini. Iya. Masyarakat di sini karena kekurangan ini kan info. Apakah saya bisa ngisi gitu? Iya. Nah kan info itu. Kalau zaman dulu susah info. Kalau zaman sekarang kan akses ada sosial media. Betul. Ada AI, Mang tanya apa aja dijawab, Mang. Ya, betul. Jadi akses dan ini kemudian yang ketiga keterampilan. Nah, ini yang perlu ditingkatin ketika sebelum pensiun, dipersiapkan sebelum pensiun. Tadi saya menyuruh sekolah, kita persiapan mereka pensiun. Bagi yang tidak sekolah, yang kelasnya saya bilang ke mereka, Bapak Ibu kesenangannya apa? Sesuai passionnya lah ya. Passionnya itu apa? Kalau passionnya itu tani, ya berarti siap untuk saya nanti kalau mau pensiun saya tani. Tapi tani yang sudah tidak terbatas, ya tadi dengan dia belajar lagi, gimana tani dalam tanah yang terbatas, gitu kan, pakai hidroponik, pakai greenhouse, itu. Jadi itu harus disiapkan ke situ. Nah kalau dia bisa menyiapkan itu, passionnya itulah. Wah luar biasa, Mang. Udah nggak terasa ini, udah lama kita ngobrol. Mungkin kita akhiri, Mang ya. Iya, mudah-mudahan pembicaraan kita semua ini bisa menginspirasi viewer dari channel Pundit Pensiun, dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan terakhir tadi mengenai persiapan mental itu bisa disiapkan jauh-jauh hari. Kalau bisa 5 tahun sebelum pensiun, bahkan bisa 10 tahun sebelum pensiun. Siapkan ilmu pengetahuan, keterampilan tambahan tadi. Yang kedua, siapkan nabung sebanyak-banyaknya. Karena perlu Anda untuk mempersiapkan financial freedom menurut saya. Betul. Di akhir pensiun, ketika kita pensiun. Mungkin itu, Mang Husni, terima kasih. Sobat Pundit, dengan cerita tadi mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan saya minta doanya kepada Mang Husni, kepada teman-teman semua untuk Mang Husni supaya diberikan kesehatan, Mang Husni. Amin. Selalu bisa beraktivitas, mudah-mudahan bisa selalu menginspirasi dari semua masyarakat semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam Sobat Pundit. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun.